Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai collision theory. Jadi laju reaksi itu atau keberlangsungan suatu reaksi itu bisa kita kaitkan dengan adanya tumbukan antar partikel zat-zat reaktan. Nah, jadi reaksi kimia itu dapat terjadi ketika ada tumbukan antar partikel-partikel yang bereaksi atau zat yang bereaksi atau reaktan. Nah, di sini sebagai contoh kita lihat ini ada A2 sama B2. Ini molekul A2 dan B2 masing-masing bertumbukan. Ternyata setelah terjadi reaksi, kita lihat pada gambar pertama ini tetap dalam bentuk molekul A2, kemudian yang satunya juga B2. Nah, kemudian tumbukan yang kedua antar molekul A2 dan B2 di sini kita lihat ketika bertumbukan di sini, maka molekul dari A2 ini pecah menjadi unsur-unsur penyusunnya dan B2 juga sama pecah, kemudian mereka membentuk AB, 2AB ya. Nah, di sini jadi syaratnya tidak hanya partikel-partikel tersebut bertumbukan, tetapi tumbukan efektiflah yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, di sini tumbukannya efektif itu butuh energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Misalnya, pada suatu reaksi itu dibutuhkan energi misalnya sebanyak 8000 kJ. Nah, misalnya pada reaksi tersebut diberikan energi kurang dari 8000 kJ, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Kenapa? Karena tidak terjadi tumbukan di situ, kurang energi untuk menciptakan adanya tumbukan yang efektif. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, nah tidak hanya energi yang cukup saja, tetapi nah kita lihat pada gambar A di sini. Jadi ada dua molekul NO2Cl yang bertumbukan dengan molekul NO2Cl yang lain. Nah, tetapi di sini the orientation of this collision can produce a Cl2 molecule. Kenapa di sini tidak bisa membentuk molekul Cl2? Karena arah orientasinya itu tidak tepat, sehingga setelah terjadinya tumbukan no reaction has occurred, tidak ada reaksi yang terjadi, maka masih dalam bentuk molekul aslinya. Kemudian yang gambar yang B bisa kita lihat di sini. Jadi ada dua NOCl kemudian bertumbukan dengan bertumbukan dengan molekul NO2Cl yang lain. Kemudian karena arah orientasinya tepat, di sini bisa kita lihat the orientation of this collision permit reaction and produce NO2 and Cl2. Kenapa? Berarti di sini selain punya energi yang cukup, maka juga dibutuhkan arah orientasi tumbukan yang tepat. Nah, after a successful collision, jadi tumbukannya itu arah orientasinya harus tepat sehingga menimbulkan terjadinya tumbukannya efektif. Nah, kemudian sebelum tumbukan terjadi, partikel itu memerlukan energi minimum atau yang kita sebut sebagai energi aktivasi untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi, kalau misalnya ini tumbukannya sudah arah orientasinya sudah tepat, tetapi di sini energinya kurang dari energi minimum yang dibutuhkan, maka tidak akan terjadi reaksi. Jadi di sini non-energetic collision stay as reaktan, jadi tetap dalam bentuk reaktan, tidak terjadi produk. Nah, kemudian kalau arah orientasinya sudah tepat dan energi minimumnya juga sudah terpenuhi, maka akan form produk, akan membentuk produk. Energetic collision form product, jadi akan terbentuk produknya. Nah, kemudian di sini energi aktivasi itu kita lihat dari reaksinya apakah exo atau endoterm dulu. Nah, ini adalah energi aktivasinya dari mulai reaktan sampai ini adalah pada saat kompleks teraktivasi. Nah, kemudian ini perbedaannya pada reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu ditandai dengan turunnya suhu, misalnya adalah pada reaksi pelarutan urea di dalam air. Nah, maka bisa kita amati bahwa suhu reaksinya akan turun. Nah, ini delta H-nya positif karena entalpi dari reaktan kurang dari entalpi produk, sehingga harga EA-nya kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau reaksi eksoterm ditandai dengan suhunya naik,
delta hanya negatif, maka EA-nya kita perhatikan kalau dibandingkan dengan reaksi endoterm, maka harga energi aktivasi dari reaksi eksoterm itu lebih rendah.